Forum Rakyat, hari ini kita akan update berita-berita terbaru yang viral. Kenapa kamu liatin saya? Kamu lihat ya Rakyat, penampilan saya. Jangan-jangan inisial R itu dia. Kenapa sih berita-berita itu selalu membuat saya menjadi tambah terkenal aja? Kemarin gosip video Jepang, call. video call. Heboh. Saya heboh. Sekarang artis inisial R, gue juga. Aduh. Sini, ngaku aja. Kita berdua. Gak ada yang tahu. Nama Anda siapa? Raffi. Inisialnya apa? R. Nah, bener. Iya, tapi kan yang namanya R banyak juga. Siapa aja? Banyak. Rizky Bilar. Terus? Ruben Onsu. Roro Fitria. Rano Karno. Rano Karno. Siapa? Kenapa Gagarudaan. Gagarudaan ada 5. Lima, Nama-nama artis R. Rizal Gibran. Romai Rama. Rio Dewanto. Rio Dewanto. Ruru Tobing. Rosiana dulu. Kan aku cadel. Rosiana Silalahi. Itu dia. Tapi kenapa mungkin di antara inisial R yang paling kaya adalah Raffi Ahmad? Kalau itu sih ya nggak usah ditanya ya. Oke. Ya gua nggak tahu. Dari mana sumber kekayaanmu? Ya. Kalau saya emang syuting Saya juga syuting kok nggak kaya-kaya. Berarti kamu belum pinter mengelola duitnya. Belum berbisnisnya kamu belum pintar. Jadi syuting iya, bisnis iya. Ya seperti Rans Entertainment, tahu sendiri dong Rans Entertainment. Tuh. Valuasinya udah berapa? Iya udah triliun lah, gimana dong? Oke. Siapa yang menyokong Anda di balik itu semuanya? Ya sendiri kerja keras. Kalau aku memang perusahaannya udah insya Allah doain nih abis pemilu nanti mau go public. Sekarang udah semi, ibaratnya udah pre-IPO. Jadi uang yang aku dapetin ini bener-bener aku dari syuting-syuting sama jual saham aku kurang lebih udah hampir 15% lah udah aku lepas ke strategic partner. Sombong kamu. Ya sorry ya, kita sih udah hebat. Tapi, aduh Vivi, rakyat. Gak seru ah. Dia kok nggak panik ya? Ya nggak panik lah. Kenapa? Ya gini gara-garanya sebenarnya aku sih sebenarnya apa yang mencoba untuk menelaah aja kenapa digosipinnya ke aku. Emang bener aku punya kawan aku. Iya. Jeremy itu katanya ada di hubungan berita keluarga. Di berita juga udah rame sih. Ada hubungan keluarganya dengan betul. Rafael. Jadi Jeremy itu bekerja di Rans tuh ngurusin basketballnya aku tuh. Dan Jeremy itu adalah jadi presiden klubnya basket aku, dan juga dia tuh manajer basket timnas loh. Dia anaknya berprestasi. Oke, Jeremy itu adalah dia punya istrinya itu anaknya Rafael. Tapi aku memang sama sekali tidak mengenal. Aku tuh kenal sama Rafael yang Pak Rafael itu Om Rafael atau Pak Rafael. Aku nggak kenal, jadi bingung loh kenapa disangkut pautin sama gua. Tapi Jeremy menantu berarti ya? Betul. Pak Rafael emang kerja di Rans. Jadi gara-gara berita itu semua teman-teman, semua klien, semua partner, semua investor pada nelponin gua. Bro, lu bener nggak terlibat kan? Ya enggak lah bro, santai aja, kalem. Gue juga nggak gimana-gimana, kenal aja enggak, tapi gue jelasin. Pada kepo partner gue pernah nanya gitu nggak? Ya. Gue mah nanyanya di Enggak, lu nggak nanya, lu kan nyinyir sama gue, lu bener begitu, beda. Tapi tenang. Jadi contoh Bang Hotman nelpon gua. juga. Jadi waktu jam 1 subuh telepon, Bang Hotman bilang, Raf, kenapa ini kan berarti pencemaran nama baik. Siapa? Rafael. Raffi. Oh. Raffi, kenapa? Kata Bang Hotman, dia tuh nelpon jam 1. Gue jelasin aja Bang, aku nggak tahu nih beritanya kenapa begini. Ya aku sih kan memang orangnya nggak pernah klarifikasi begitu-begitu. Tapi nggak apa-apa kan Bang, kata Bang Hotman. Nggak apa-apa kan Raffi, nanti aku yang bilang nih. Kalau aku udah telepon Raffi sama sekali gini, ya nggak apa-apa Bang, sampaikan aja. Itu jam 1 malam ya? Bang Hotman? Iya. Abis gitu Bang Hotman minta video call bareng aku. Ya. Jadi, Tapi dia enggak. Itu yang menantunya masih kerja di Rans. ya dia intinya aku kan kalau sekarang dia istirahat dulu atau enggak, aku nggak tahu karena aku juga nggak ngecek sampai ke dalam sih. Cuman intinya kalau aku ya sama Jeremy sebagai sahabat aku, ya mudah-mudahan masalah ini cepat selesai, itu aja. Tapi kan untuk Om Rafaelnya aku sama sekali ketemu aja gua nggak pernah, kenalannya enggak gitu. Tapi ini ada video dari Bang Hotman yang benar-benar kata Raffi sampaikan membela Raffi Ahmad. Ini dia nih. Mantap mungkin ya. Kan ada beberapa. Gua ada foto sama tim Rans Basketball sama semuanya tuh.
sama chairman-nya, sama presiden klubnya, Jeremy juga waktu itu meresmikan, waktu itu memang kita mau bikin di PIK itu lapangan sportainment yang besar. Nah mungkin orang berpikirnya, wah si Raffi tuh sama keluarganya Rafael itu mungkin duitnya dari itu. Enak aja, itu duit dari Ran sendiri tuh. Tapi enggak sih, tapi enggak jadi juga gue bikin sportainment, jadinya bikin ada tempat yang lain. Zoo nggak jadi juga Zoo? Ya pokoknya yang di PIK itu gue jadi tempat lain, zoo jadi tapi di tempat lain. Ya jadi insya Allah sih kalau aku kerjanya ya masih kerja keras, pakai bener-bener aku juga dididik sama orang tua aku ya sekecil-kecilnya rezeki yang kita dapetin, meskipun mendingan ya apapun yang berkah aja, yang berkah, yang barokah gitu. Tapi nanti juga akan terbuka Ya nanti juga sendirinya terbuka kok sendiri, ya. makanya aku santai aja. Lu jadi takut gak berpartner dengan orang-orang takutnya tiba-tiba bermasalah? Kalau aku sih dari dulu kalau mau berpartner pasti aku cari dulu, bener-bener. Kalau buat aku bisnis itu kayak orang pacaran sama orang nikah. Jadi kalau misalnya gue mau bisnis sama lu nih, gue takutnya si Irfan Hakim ada terlibat pencucian uang nggak ya? Gue paling sama dia ngetes dulu, GV Duit dulu. gue dicuci pas dijemur hilang. Iya. Lagian gue mah daripada cuci uang, sumpah ya daripada gue cuci uang, mendingan gue cuci mata, lebih enak, gue lebih seneng. Oke. Tapi ya nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau gue Ya. sih santai aja karena Ya. nanti juga kebuka sendiri ya kita tunggu aja gitu. Gue juga ibaratnya mau KPK, PPATK ngecek perusahaan gue silakan aja. Monggo silakan aja kita juga. Sudah semuanya- ada ke arah situ? Enggak, kalau misalnya silakan aja nanti yang nuduh juga malu sendiri gitu. Ya, tapi ini ada yang lainnya lagi nih, update lagi nih. Apalagi sih? Iris Bella. Ya Allah, dia lagi irisan tangisan loh. Karena Dia aku lihat, sudah tidak memakai cincin kawin lagi. hah? Kemudian Apakah dia melakukan pencucian cincin? Cincinnya nggak ada. lagi digosok. Emang benar. Terus dia juga akun TikToknya berubah. Tidak ada nama-nama Amarzoninya. Jadi jangan-jangan amar ma'ruf. Nahi munkar. Kita nggak tahu. Yuk, kita lihat yuk, ini dia tayangannya. Tidak hanya Iris Bella, Ya. lagi heboh juga sebetulnya tuh Ria Ricis, katanya dia pergi ke Singapura berduaan sama anaknya aja dan juga tidak memakai cincin kawin. Nah sama. Gue juga nggak pakai. Gue juga nggak pakai. Gue kalau pergi nih sama Rafathar berdua aja ke Singapura pasti digosipin kali. Karena nggak pakai cincin. Si Raffi Ahmad udah nggak pakai cincin, pergi berdua sama Rafathar, di rumah tangganya kalau gitu. Iya. Kalau lu nggak pakai kenapa? Ya bukan, gue kan sering syuting kan dulu kan. Lagian gue orangnya jorok banget. Jadi dari waktu itu, gue tuh pernah waktu awal-awal awal nikah kan gue ada syuting sinetron. Jadi di sinetron itu belum kawin. Buka copot. Gue bilang udah ini taruh di rumahnya dah. Gue bilang. Putus nyambung. Enggak, bukan. Akhirnya gue daripada hilang, gue taruh aja nih. Hilang juga. Iya, hilang Gak beneran. tahu apa sekarang taruh di mana. Kalau gue cincin kawin gue gak dipakai. Lu tanya dong, kalau gue nanya lu nanya balik. Lalu kenapa sih cincinnya nggak dipakai? Ada deh. Tapi kalau gue mah buat gue Kalau gue kegendutan, bahkan kalau gue pakai tuh gue pusing. kenapa? Gak tahu tuh pertanda. Gak beneran gak. Kalau Mungkin karena kegendutan akhirnya ada yang kejepit. Kalau gue bilang sama istri gue, sayang, cincin itu bukan berarti tandanya di sini, yang penting di hati. Oh my god, di situ. Iya, jadi cincinnya nikah tuh udah di hati kita, udah sama-sama. Kok banyak cincinnya? Banget. Tapi bener, istri gue sih gak pakai cincin. Iya, Gigi pakai. Gigi pakai. Kalau dia, alhamdulillah dia, gue juga nggak permasalahan sih. Kalau dia mau pakai mau nggak, ya nggak apa-apa juga. Atau juga menurut kalau gua mah bukan suatu hal yang penting. Yang penting kan Komitmen di ikatan hati. yang sejujurnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, Masya bukan karena cincinnya. Takbir. Allahu Akbar. Lanjut lagi nih, ada tayangan food blogger. Ini dia. Oh, gue tahu nih. Ini dia. Apa? Ya lu ngomong dong. Lu udah dari tadi gue ngomong mulu. Mana gue ngomong? Ya. Kamu dulu yang ngomong, baru aku. Mana ya? Ya kalau kayak begini sih sebenarnya Kalau gue, kalau lu gimana? menurut gue sih wajar-wajar aja sebetulnya. Yang disampaikan Magdalena itu betul. Dan jumlah followers ada keuntungan yang diraih sama siapapun, apapun yang diposting. Tapi mungkin hal tersebut tidak usah diumbar di publik. Cukup internal saja. Betul. Menurut aku. Menurut aku juga sama. Ya sama lah. Tapi ada juga sih beberapa kalau pengalaman gue nih. Misalnya kalau memang lu misalnya tukang bakso misalnya nih. Ya, bakso Irfan Hakim. Bakso Irfan Hakim.
Masih ada? Ada, Oh, di Bandung. Oke, selamat ya. Yang gue udah tutup, masih buka. Jadi ceritanya kalau misalnya gue diundang sama lu, misalnya gue diundang nih, Arafi boleh dateng nggak? Oh, tolong dong promoin ini aku. Ya kan itu kan secara undangan. Tapi kalau misalnya aku ujuk-ujuk datang gitu misalnya, Pak, nih saya mau apa? Saya mau review makanan Bapak saya mau ya. review ya makanan Bapak ya. Tapi ini gratis, gini juga. Ya kan belum tentu juga semua orang. Tapi maksud Magdalena, Maksudnya dia bagus. ya maksud Magdalena itu makanan Cuman yang udah dia digoreng makan, juga, ya. apa yang mau dimakan, sama yang harusnya sebetulnya harus Bapak itu keluarkan tuh sebetulnya bisa lebih mahal kalau dia bayar ngerti. gitu. Cuman kan memang sih harusnya itu kan internal aja. Jadi Ya, kalau itu dia dia. menyampaikan itu jadi bola liar yang orang bisa menggoreng beritanya. Lu pernah ditolak gak sama endorse lu? Pernah ditolak gak? Lu pengen bisa endorse ini gak? Klip anak saya enggak? Tiba-tiba, enggak pernah? Maksudnya gue nolak atau gue ditolak? Ditolak. Gue sih alhamdulillah enggak ya. Kalau gue sih enggak. Lu gak pernah minta? Gue nggak pernah. Kalau gue gini biasanya tim yang menghubungi. Ya Kayak itu. contoh kan gue ngumpulin jajaran misalnya nih, gue ngumpulin jajaran. Gue misalnya tim gue tuh nge-DM ke baksonya Irfan Hakim lah, ke misalnya ke Rojo Sambal kemana. Ini Raffi Ahmad sama Nagita Slavina mau bikin jajaran misalnya. Mau nggak datang untuk di sini nanti kita review. Nanti misalnya. Itu ada yang nolak gak? Kalau ke gue sih alhamdulillah nggak pernah. Karena followers lu udah tinggi banget. Tapi biasanya juga kalau nolak bisa ada penolakan tapi bukannya nolak gak mau. Mas bisa nggak tanggalnya di hari ini? Saya bisa kayak begitu. Intinya sih sebetulnya ngobrol. Ada beberapa yang bisa buat internal, ada bisa buat go public ya. Ya ada juga yang ya kalau bahasa nolak gitu. Iya, Nggak, iya, tapi ngobrol gitu. Mas saya nggak bisa tanggal ini, tanya gitu. Oke. Tapi proper menyampaikannya semua itu dengan proper. Ya, Pi, udah bosan ngobrol malu, kita undang bintang tamu aja yuk. Yaudah, ngobrol sama lu. Dari tadi gue ngomong aja ngomong. Iya. Yaudah kita ambil undang cowok cantik, cewek cantik. Ngantuk nih pagi-pagi. Ngantuk Pak Haji. Ngantuk gua. Sama. Tapi kita tetap semangat, kita sambut ini dari Risti Tagor. Assalamualaikum. Masya Allah ketemu lagi. Kabar. Sehat Risti. Alhamdulillah. Ya Allah lama banget gak ketemu. Iya, benar. Ya Allah. Yuk kita ngobrol sini, Bibi. Ada apa sih? Ada masalah lu juga lu. Saya seneng aja ketemu Risti, udah lama banget. Ayo Risti silakan Iya, duduk. Risti gimana kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah. Aduh, aku syuting sama Risti dulu. Masih sering diantar mamanya. Iya, Begitu. Sama Risti. Kalau diantar Rumahnya tuh mama masih di berarti- Pondok Pinang ya? Iya, di Pondok Tuh, Pinang. masih di situ Risti? Enggak, sekarang di Bintaro. Sekarang di Bintaro. Ya kalau orang niat mah masih aja bisa. Maksudnya? Ya orang kan kalau niat mau mendekati mah mau kemana aja bisa. Siapa? Orang, masa setan. Orang. Maaf ya Ti, ini Iya, enggak apa-apa. teman saya emang kalau ketemu ke ibu-ibu suka ke ibuannya keluar. Nih kita lihat dulu berita update tentang Risti Tagor. Ini dia. Wow, dari Risti Tagor ada di hadapan kita. Banyak yang ingin kita tanyakan dan kita bahas dan cari inspirasinya dari suara Risti Tagor. Amin, amin, amin. Oke, sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di FVP. For your money. Mana ada aku cuek, apalagi nggak mikirin kamu. Tiap pagi malam ku selalu Nah, mumpung ada Risti Tagor, kita pengen klarifikasi. Tadi aku udah klarifikasi. Aku aja tadi segmen 1 udah ditanya-tanya tentang pencucian uang. Siapa yang nanya-nanya kamu? Kamu! Sekarang aku mau Mewakili nanya-nanya. orang-orang. Ya, aku sekarang mau nanya-nanya klarifikasi tentang pencucian hati. Pede. Ini kita lihat dulu nih artikelnya nih. Ramadan 2023, Risti Tagor tak peduli penilaian negatif orang lain. Emang ada yang nilai kamu negatif tentang apa? Aku selalu menilai kamu positif lu dari dulu loh, Ti. Kan ini yang bikin bukan aku tulisannya. Iya. Maaf ya, aku menelaah. Apakah mungkin karena, maaf ya, kamu ada beberapa mantan? Ya nggak tahu ya, maksudnya karena gini, menurut aku kan penilaian orang lain emang punya orang lain. Akunya nggak tahu juga gitu kan, terus memang
ya mungkin memang sudah menjadi resiko dari pilihan sebuah pekerjaan gitu. Meskipun sempat vakum 8 tahun gak syuting, terus tahun kemarin mulai syuting lagi gitu kan. Ya pasti ada aja. Terus kalau yang emang beritanya sempat heboh sebenarnya pas aku mulai seneng olahraga. Naik gunung, terus... Kamu iya? Iya, maksudnya emang suka naik gunung, aku suka free dive, aku naik sepeda. Terus kan mungkin pakai pakaian yang olahraga gitu. Jadi mereka langsung bilangnya, oh ini udah nggak syar'i, terus nanti buka jilbab bla 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 gitu-gitu lah. Biasanya mah kayak Kamu gitu. tuh tomboy juga ya? Iya, seneng olahraga. Sama, aku juga tomboy. Iya. Kok tomboy? Gimana nih? Gimana konsepnya? Aku suka tomboy. Tomboy Hati tomboy. Tapi yang maaf ya, yang mantan yang pertama kita tahu, mantan yang kedua tahu, mantan yang ketiga tuh kita. Lu mantan masa lalu kali. Gue cuma aham doang, kenapa sih? Salah gue lagi. Iya. Gue cuma aham. Nah, yang mantan yang ketiga tuh mungkin ya, orang nggak tahu tiba-tiba udahan selesai juga, itu juga ya? Sebenarnya jadi gini, kalau misalnya tahu kan pasti ya sahabat, keluarga tahu. Tapi memang sebenarnya bukannya tidak memberitahu, tapi memang setelah masalah yang kedua itu Ya. rumit sekali sampai berimpact ke anak-anak, Ya itu terutama. heboh banget satu itu, aduh. Iya, itu capek banget gitu, dan itu kan pada saat kondisi itu sedang hamil kan dulu gitu, dan itu ternyata impactnya kan sama anak pasti. Terus di berita, maksud aku gini ya, jejak digital itu mengkhawatirkan untuk anak-anak. Makanya akhirnya dari mulai kedua ke selanjutnya itu maksudnya kayak cerita hidupku bagaimana, happy atau apapun memang ya udahlah buat aku dan keluarga aja sama sahabat gitu. Oke, jadinya memang Menjaga tidak ditutupi, anak-anak. tapi Ya. tidak dipublikasikan untuk masyarakat umum. Betul, karena memang dalam Islam pun kan emang bukan dikasih tahu satu dunia ya, tapi memang ke keluarga dan sahabat gitu ya. Jadi Terus memang sekarang seperti sendiri itu. lagi. Aham. Nah, apa sih lu? Dia gue cuma batuk doang, apa sih gue? Gue emang batuk. Lu minum lagi. obat kek, ke dokter kek. Sekarang lagi puasa. Lagi gimana mau musim minum ya, obat agak gua? takut sama batuk-batuk ini lah. Iya, Maaf ya Risti. Sekarang Ya, masih nggak apa. sendiri. Gue cuma batuk doang, Re. Inilah orang, gue batuk, ntar nyangkanya gimana. Gue udah biasa lah. Dihina, dicaci, biasa. Sabar ya, sabar ya. Gue bercanda, Pi. Gue bercanda. Gue berharap Risti yang begini sama gue. Ya. Tapi betul kamu masih sendiri. Ya kalau buat aku pribadi memang sekarang maksudnya hubungan kayak gitu tuh Tapi gila banget. emang jadinya bukan prioritas sih. Sekarang memang prioritasku ya pengennya sama anak-anak dulu karena memang diikutin lagi sama memang sekarang ini aku sedang membelokkan prioritas ya sama anak-anak dan karir. Tapi Kayak tidak menutup kemungkinan juga jika suatu Jika anak-anak butuh seorang bapak, saya siap. Siap mendoakan. Kan harus gue diamin harus aja lu selalu. ngomong apa terserah. tanya kayak pancing gitu. Oke. Itu masalah pribadi. Betul gitu. Tapi sih. sekarang jadi orang nganggapnya lu akan buka hijab dan lain-lain tuh. Terserah, karena kalau aku pribadi sih mungkin gini ya, dari proses perjalanan yang sudah dilaluin, akhirnya aku dan Allah ya memang hanya menjadi urusanku dan Allah. Dan memang ya memang susah kan buat sempurna atau seperti yang semua orang Ya. kepengen gitu loh. Dan memang pada akhirnya aku jadi kayak, mungkin kayak yang tadi diberitain, Risti nggak peduli penilaian, bukan kayak gitu sih, tapi lebih kayak penilaian orang lain sudah tidak lagi penting, yang penting penilaian Allah, lebih kayak gitu aja. Selama diri kita merasa tidak melanggar apapun ya. Karena memang ya kadang-kadang mereka style lebih Standarnya tahu. beda-beda. Betul, dan Standarnya kadang-kadang aku ngerasa orang lain atau netizen lah terutama kayaknya lebih tahu tentang aku dan bisa baca masa depanku gitu loh. Ya itu pun sekedar mengingatkan. Betul, Oke, dengan betul. tulisan seperti itu ya. Nah, Bener. tau gak sih ternyata Risti ini, coba kita lihat klarifikasi juga nih. Apa nih? 3 kali cerai bikin trauma menikah. Risti Tagor pilih jadi orang. Ini udah tadi, Besti. Rakyat udah dibahas barusan. Oke, ini barusan sudah dibahas ya. Ya, sudah dibahas itu ya. Maaf salah klik. Iya, nggak apa-apa. Ya tapi Oke. aku selalu doain kamu kok. Terima kasih, Di setiap sholatku aku selalu doain kamu. Sampai freeze. Ya tahu, apa Raffi sih? itu ya, saking husunya, sholat subuh itu sampai 7 rakaat loh. Kebanyakan ya. Kelebihan, Bukan. Gue saat Isya udah mulai subuh. Lu bayangin. Canda Dianggap Tapi serius. 3 anak lucu-lucu menggemaskan ya. Alhamdulillah. Cowok semua ya? Enggak dong, 2 cowok, 1 Dua cowok, cewek. 1 cewek. Cowok satu cewek. Iya. Oke. Tapi ngomong-ngomong masih komunikasi gak sih sama para mantan?
Iya pasti komunikasi sih. Buat urusan anak ya. Iya pasti, maksudnya Hubungannya masih baik. kita mesti tetap baik-baik karena biar gimana pun kan mungkin ada yang memang tidak terlalu dekat atau tidak terlalu intens gitu ya, tapi ya diusahainnya sih baik-baik. Ya. Masih proses untuk terus baik-baik dan jadi lebih baik. Gitu. Oke. Raffi kan pernah satu produksi sinetron bareng Risty Tagor dulu di semasa muda. Kok sedih Kenapa banget, Pak? nangis sih? Aku kangen masa-masa itu, Ti. Masa-masa kita masih muda, kita belum punya masalah sebesar seperti sekarang. Udah tua ya? Iya. Gue mau awet muda. Tapi gue syuting sama Risti dulu dia masih SMA. Kayak gimana sih karakter Risty di mata Raffi Ahmad? Ya dia orangnya asik aja, easy going. Banyak cowok yang suka sama dia. Termasuk? Aku. Oke. Tapi Sempet jadian gak setiap sekalian? syuting, enggak. Setiap syuting tuh ibunya nemenin terus. Makanya lu deketin ibunya? Bukan, jadi... Bagaimana sih kalau ini berbicara salah terus. Tapi dia memang banyak yang suka, lucu, anaknya baik, sopan, aktingnya bagus. Iya. Waktu itu Tapi yang menarik Risty itu kan sekarang walaupun merasa sendiri tapi kan berempat bareng 3 anak. Ya. Katanya justru posisinya itu bukan Risty yang menjaga mereka tapi justru mereka yang menjaga kamu, iya. Iya sih, maksudnya saling menjaga. Cuman kalau aku ngerasa bahwa ternyata jadi orang tua tuh bukan selalu kita gurunya gitu. Kadang-kadang mereka juga bisa jadi guru, ngajarin sabar, ngajarin sayang yang memang tulus gitu kan ya. Ya memang seperti itu. Oke. ya aku Wah tuh. Seru banget sih ini. Kebayang sih di siapa usia yang pertama namanya? Arsen, Arsen, yang kedua Arkana, Arkana, yang ketiga Arshila. Jadi Dari A A semua ya? Iya. Ar. Jadi panggilannya Arkala. Jadi bertiga. bapaknya Arafi. Iya. Pas banget gitu ya. Oke. Happy? Happy. Iya. Dia. Oh, iya, sorry. Ya kan saya ikutan jawab juga. Emang kenapa sih kalau saya nggak boleh ikutan jawab? Iya. Apa yang membuat kamu sedih? Kalau? Ngomong aja nggak apa-apa. Ya kalau anak-anak sedih sih pasti ya. Maksudnya apalagi kalau mereka kan tumbuh terus dewasa dan memang pasti ngerasanya ya mungkin tidak bisa memberikan yang kesempurnaan lah seperti yang orang-orang lain. Tapi kan sebenarnya yang mengalami hal serupa bukan cuman aku, banyak juga yang seperti itu gitu kan. Jadi memang ya buat aku nggak bisa minta mereka kuat kalau akunya nggak. Iya betul. Tapi dia mah menurut aku kamu melewati proses perjalanan hidup yang aku ngeliat dia udah beda banget. Beneran? Dia udah lebih dewasa, lebih kalem. Kayaknya dengan terpaan cobaan hidup yang kamu lewatin itu membuat kamu lebih kuat sekarang. Kalau aku lihat seperti itu sih. Ya, mudah-mudahan kamu kuat terus ya. Amin. Jangan pernah lemah ya. Kalau kamu kenapa-napa, kamu tahu kan telepon aku, kita bisa ngobrol. Nanti kamu bisa. Terakhir komunikasi kapan sih sama Risty? Nggak pernah, udah lama banget. Terakhir ketemu di Bandung satu project bareng sama siapa? Dia mah ingat, lu lupa kan Pi? Aku inget terus Risti. Di mana ketemu di Aku mana? sampai dulu aja cowok-cowok yang sama kamu aja, yang dekat sama kamu aja aku tahu. Tuh kan tuh. Iya. Itu jangan disebut, tadi ada yang kan tahu. gua nggak sebut. Tapi ada di situ. Nggak tahu. Oke, akan gue sebutin. Enggak, lu nggak tahu. Ngomongnya Ada. gini, tapi ada clip on Enggak, gimana? tapi kan nggak kedengeran. Ada, tadi aja. udah lihat. Kalau kayak gini nih. Enggak tenang aja Ti. Aku selalu menjaga kamu. Ya terima kasih ya. Tolong Gak dijaga tahu terus dengan ya. aku. Aduh. Meskipun aku dari jauh, tapi aku Itu doa masa aku. lalu banget Doa padahal. aku selalu. Pi, Raffi, tapi ngomong ada gitu. berita baik nih katanya. Coba lihat Ya. kita artikel berikut ini ya. Kembali akrab dengan Risty Tagor, Rifki Balweel, kita tetanggaan. Iya tetangga Iya sekarang. benar. Ya ampun, Memang seru tetangga. banget sih. Taro. Iya memang tetanggaan, Arsen ya. Tetangganya berapa beda rumah? Bedanya dikit, ibaratnya kalau mau jalan kaki pun Arsen bisa, mau dijemput pakai motor bisa, pakai mobil bisa gitu. Mantanku memang ngedekat. 5 langkah dari rumah. Tak perlu naik ojek ataupun tak perlu naik taksi. Bagus sih. Tapi memang maksudnya kita terutama untuk kalau sama Kiki ya, sama Rifki, sama Bibi memang kita sudah komitmen begitu Rifki menikah sama Bibi, aku jadi komunikasi tuh lebih banyak sama Bibi. Malah istrinya jadi, iya sama istrinya sekarang. Rifki malah jadi sahabatan, malah deket. Jadi ini kayak gini nih. Unik banget. Jadi Jadi jarang sama Rifki jarang komunikasi. enggak, emang jarang komunikasi. Maksudnya memang ya sebaiknya kita jaga seperti itu gitu Ya, kan. benar-benar. Maksudnya itu lebih baik. Yang tinggal duluan di situ siapa? Yang mana? Tinggal di daerah situ siapa? Aku.
Jadi memang pada saat itu Rifki pindah, tapi ke dekat situ, terus bangun rumah ke dekat situ juga. Jadi memang mungkin biar nggak jauh dari Arsen Itu gitu. keputusan yang sangat dewasa ya. Betul. Yang punya masa lalu Iya. biar orang tuanya, anak-anak tidak usah Betul. merasakan Dan efeknya. memang kita komunikasi bahwa ya sama Arsen bahwa Arsen justru sekarang jadinya ada Iya, dua mama gitu Iya. kan, terus ada ayah gitu. Jadi memang ya yang sayang sama Arsen tambah banyak seperti itu sih. Tapi Terus kamu saat-saat titik terendah kamu dalam keadaan yang mana waktu itu? Kan pastilah ada yang benar-benar terendah yang kamu hancur banget merasa kayak dunia ini sudah tidak berputar lagi. itu Ya pasti mungkin kan semua perempuan kan nggak Ya, pernah ada ya. yang mau gagal Ya, kan. pasti Siapa ada. sih nggak ada yang mau pernikahannya gagal apalagi seorang perempuan. betul, yang pasti sih memang dari awal memang maksudnya ini mungkin dirasain sama semua perempuan yang pernah gagal ya. Bahwa tidak ada satu pernikahan orang pun yang menikah ingin berpisah. Pasti. dari awal kita nikah pengennya Langgeng. sampai kakek nenek, Ya. sampai meninggal sama-sama gitu. Tapi jodoh orang kan nggak tahu kadarnya berapa-berapa. Betul. Tapi sekarang hebat loh, sudah mandiri banget dan punya bisnis itu apa? Fashion. Fashion. Thailand. Ini punya kamu juga? Ini enggak, ini kita support sahabat. Karena memang di komunitasku juga kan kita ada sahabat support sahabat. Komunitas apa sih? Muslimah Salihah Indonesia. Muslimah Syariah Indonesia. Salihah Indonesia. Salihah Indonesia. Pas banget aku kan soleh sama muslimah, maksudnya kita harus berbisnis nih. Kamu nggak mau berbisnis sama aku? Ayo dong support Vi. Bisa nanti ya gampang nggak masalah. Jadi itu Ya, tuh insya apa? Allah. Komunitas itu apa? Jadi komunitas MSI itu sebenarnya mungkin ya salah satu juga perwujudan aku bahwa apa ya, kalau mau ngubah lingkungan gitu kita nggak bisa dapetin lingkungan yang aku kepengen, misalnya belajar bareng soal parenting, belajar bareng soal agama, ya kita bikin aja lingkungan itu. Jadi akhirnya aku bikin Diciptakan lingkungannya. karena komunitas itu untuk para bunda-bunda atau calon bunda di bidang dakwah sosial sama dunia muslim. Oke, jadi kita jangan hanya protes dan lingkungan kita. Wah ini mah lingkungannya kurang Yeah, we can kondusif dan lain-lain. Ciptakan lingkungan yang baik. Begitupun dalam membesarkan anak ya. Membesarkan anak pun juga dengan lingkungan yang baik supaya hasilnya juga baik dan maksimal. Yeah. Nih ngomongin soal berbagi dan juga kegiatan positif juga. Ini ada anak soleh. Masya 5 Allah. tahun hafal 9 juz Al-Quran. Masya Allah. Yuk ini dia Faisal Jim dan Bunda Anissa. Assalamualaikum. Apa kabar ganteng soleh? Assalamualaikum, sehat. Sini Jim. Sini Jim, sama Kak Irfan sini. Wah. Hei, Irfan, Apa? lu mah bagus ya gendong anaknya. Gua ntar masa, ayo, aduh, masa gitu. Ibunya jangan ditinggal dong. Ya. Jim, sehat kamu? Alhamdulillah. Ya ampun, tahun lalu kita ketemu ya. Tahun lalu kamu masih umurnya masih 4 tahun ya? Iya, betul. Kok tahun ini 5 tahun ya? Siapa namanya Jim ya? Jim. Jim, kita belum pernah ketemu ya Jim? Belum. Iya, tahun lalu belum Ini ya? namanya Ro. Kamu Jim itu Ro. Rofi. Rofi Ahmad. Iya, ini Jim Ahmad. Aho. Jim Aho. Jim, Aho. kamu puasa nggak? Iya. Iya. Bagus. Udah batal belum tahun ini? Udah? Belum? Belum bolong ya. Beneran? Iya. Belum bolong? Ih keren, tepuk tangan loh buat Jim loh. Sebelum Hebat. kita ngobrol, kita lihat tayangan berikut. Selalu ceria, pintar, hebat. Ini sebetulnya Mama ya manggilnya? Bunda. Bunda. Bunda yang ngajarin Jim atau Jim yang ngajarin Bunda sih sebetulnya? Nah, siapa? Jim yang ngajarin Bunda. Beneran? Emang Jim bisa ngaji itu diajarin siapa? Bunda. Bunda. Tapi sekarang Bunda yang diajarin sama Jim. Bunda hafalannya berapa? Baru juz 30. Baru juz 30. Kalau Jim sekarang 9 itu apa aja? Juz berapa aja? Juz 30, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. Masya Allah. 9 juz, Masya Allah. Tahun lalu belum sebanyak ini. Tahun lalu berapa ya? 5 kayaknya. Baru 5 juz. Itu ngapalinnya gimana sih kamu tuh bisa hafal banyak gitu? Dibaca-baca, diulang-ulang sampai bisa. Kalau sudah bisa, disetorkan ke Bunda. Setoran ayatnya sehari berapa banyak? 5 baris. 5 baris, sehari 5 baris aja. Iya. Tapi terus istiqomah gitu ya. Terus murojaahnya berapa banyak setiap hari? Sejus.
1 juz. Jadi murojaah itu rakyat jadi mengulang apa yang sudah dihafal supaya hafalannya makin kuat. Jadi setor hafalan baru 5 baris, setor murojaahnya 1 juz. Nggak capek itu? Enggak. Emang kamu udah bisa baca Al-Quran sendiri? Sudah. Sudah. Umur berapa kamu bisa belajar baca Al-Quran? 3,5 tahun. 3,5 tahun udah bisa baca. Bisa baca. Belajarnya dimulai dari umur berapa? Alif, ba, tak gitu? Dari 2. 2 tahun. Siapa yang ngajarin? Bunda. Bunda kamu hebat ya? Iya. Bilang apa ke Bunda? Terima kasih. Terima kasih Bunda. Cium pipinya, cium pipinya. Masya Allah. Irfan, mau bilang apa sama ayah? Dia mau bilang apa sama ayah? Terserah Devi, udah no comment. Mendingan nanti, Jim, berani gak? Kalau Kak Irfan akan mengecek hafalan Jim, berani gak? Sambung ayat ya. Berani bener? Berani nggak? Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di sini di FYP. For your pagi. Terbesar. Masih di FYP For Your Pagi ada Rizky Tagor dan juga ada Jim bersama bundanya. Jim, bener ya Kak Irfan tes hafalannya ya. Kan juz 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, Kak Irfan minta lanjutkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innalladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Surat apa itu? Surat Ali Imran. Ayat ayat berapa itu? Yang dibacanya adalah ayat ke 10. Pintar, bagus loh. Betul. Coba Kak Irfan maju lagi. Bagus Jim ya. Hebat Jim. Jim hebat ya. Coba Kak Irfan baca ayat mana ya? Coba ya. Wa anna donanna allang taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadhiba. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Betul, Masya Allah. Surat Jin ayat 6. Coba yang lainnya. Surat yang sama. Yang mana ya? Ya. Wa anna minna solihuna wa minna duna zalik. Kunna toro'iqa kidada. Wa anna donanna. Wa anna zananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Pinter. Jadi kenapa Kak Irfan kasih pertanyaan agak banyak di surat Al-Jin ini? Karena ayatnya pendek-pendek. Yang pendek-pendek itu jauh lebih sulit. Karena ya kan awalan akhir banyak banget ya. Sulit banget. Kak Raffi aja belum hafal. Coba Kak Raffi. Kak Raffi, siap Kak Raffi. Tuh, Kak Raffi juga pinter kok. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallah. Halo, Ar-Rahmanir-Rahim. Pinter. Malik yaumiddin. Pinter. Iya, karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mah Fatihah mah bisa semua orang. Kalau aku nggak bisa Fatihah, aku nggak bisa sholat dong. Gimana sih?
Gue udah deg-degan aja mau ditanya yang mana. Kalau sambung ayat gitu langsung, udah aku tutup aja ayatnya. Sadaqallah. Oke, tadi kan Ali Imran itu kan tentang orang soleh tuh, ya keluarga Imran ya. Allah. Kamu juga alhamdulillah loh. Ini bisa seperti ini Bun. Apa yang dilakukan Bunda? Lakukan Bunda mulainya sih dari usia 2 tahun. Saat mau tidur siang atau tidur malam itu 1 ayat sehari gitu. Dibacakan? Dibacakan ya, karena belum bisa Bacakan baca. aja? Iya, dibacakan aja. Jadi mengulang ikutan gitu. Oke. Terus dia bisa bikin dia tertarik dengan Al-Quran itu gimana, Cak? Nah, setelah 1 ayat pertama itu besoknya nagih minta. Masya Allah. Masya Yang Allah. baca bundanya atau kasih kaset? Enggak, bundanya. Bundanya. Iya. Karena banyaknya pakai MP3 sama kaset ntar yang masuk surga murotalnya ya. Jadi bundanya yang bacain. Besoknya lagi bun mau lagi dong mau gitu. lagi dong, iya. Dari situ setiap hari. Dari 1 ayat ke 3 sampai 5 ayat. Setelah masuk juz 1 itu kan panjang-panjang ya. Jadi 5 baris. 3 sampai 5 baris per hari. Bun, merasa ini benar keberkahan luar biasa gak sih? Masya Allah, ya sampai bisa di sini ya. Masya Allah, aku ngerasain banget sih Kak. Iya, iya. Luar biasa sih. Bisa Deket bersiar dengan hafalan. Betul, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah itu Masya Allah banget sih. Merubah semua ya, merubah perilaku sifat kita juga gitu dalam pola pikir orang tuanya dan kehidupan semuanya deh gitu. Dan juga insya Allah di akhirat juga, kamu mau ngasih apa di akhirat ke Bunda? Mau ngasih mahkota. Mahkota. Coba bayangkan ada mahkotanya, kasih. Ini mahkotanya cerita. Mahkotanya kasih ke Bunda. Ayo. Nanti aja di akhirat ya. Mau ngomong apa ke anaknya Bunda? Sampaikan sesuatu. Terima kasih ya, sudah kuat sampai hari ini, sudah berjuang sama-sama ya, sama Bunda ya Nak. Mohon maaf Bunda banyak kurangnya, suka marah juga. Insya Allah ini buat Jim ya, buat yang terbaik, bekal yang terbaik untuk Jim. Ya, sampai dewasa nanti. Tuh lihat Bundanya tuh, peluk Bundanya, peluk. Peluk Bundanya. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Pak. Makasih ya Pan. Makasih Pan ya. Kalau nanya-nanya surat-surat yang susah lu aja nanya ya. Makasih lu udah backupin gua. Sama-sama Ya, Pi. ngajunya lebih bagus dari gua lu. Makasih ya Pi. Gua juga masih belajar. Dan kemana-mana tapi FBB Ada Faris Tibet. Ada Faris Tibet. Oke, dan ini single terbaru dari Rizky Tagor bersama dengan Faris Tibet. Muslimah sejati. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Muah.